Lebih dari 8.000 tentara Korea Utara dilaporkan telah mencapai wilayah perbatasan Kursk, Rusia. Pasukan militer Korut tersebut dikabarkan siap membantu Rusia bertempur melawan pasukan Ukraina dalam waktu dekat. Perang antara Rusia dan Ukraina kini memasuki babak baru. Lebih dari 2 tahun berperang, kini Rusia melibatkan pihak lain untuk memperkuat posisinya di medan perang. Rusia disebut telah melakukan langkah-langkah strategis dengan menggandeng Korea Utara. Korut secara terbuka mendukung Rusia dan kini telah mengirimkan pasukan militer bahkan rudal ke Rusia. Tindakan ini tentunya memicu kecaman dari negara-negara barat termasuk Ukraina yang menganggap pengiriman pasukan dan rudal tersebut sebagai ancaman serius. Lantas apa sebenarnya maksud pengiriman pasukan militer Korut ke Rusia ini? Bersama saya Hanindya Lestari, inilah Brigade episode Korea Utara kirim pasukan ke Rusia. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengungkapkan bahwa lebih dari 8.000 tentara Korea Utara dikerahkan ke wilayah perbatasan Kursk, Rusia. Blinken menegaskan, keterlibatan pasukan Korea Utara ini sangat serius, mengingat mereka telah dilatih dalam berbagai aspek militer, termasuk artileri, operasi infanteri, dan bahkan penggunaan pesawat tak berawak atau UAV. Hal tersebut menjadi indikasi kuat bahwa Rusia berencana menggunakan pasukan Korea Utara dalam operasi di garis depan. Namun langkah ini tidak dibiarkan begitu saja oleh Amerika Serikat dan sekutunya. AS dan Korea Selatan segera merespon dengan menggelar latihan militer bersama sebagai bentuk kesiagaan. Latihan ini tidak hanya sebagai respon terhadap pengiriman tentara, tetapi juga sebagai sinyal bahwa kedua negara siap menghadapi kemungkinan eskalasi yang lebih besar. Bukan hanya tentara, Korea Utara dituding telah mengirim ribuan rudal ke Rusia untuk membantu perang melawan Ukraina. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-yun pada Kamis 31 Oktober 2024 mengatakan, Korea Utara telah mengirimkan lebih dari 1.000 rudal ke Rusia. Korut juga disebut telah mengirimkan jutaan amunisi ke Rusia. Di tengah tudingan tersebut, Korea Utara telah meluncurkan uji coba rudal balistik antar benua terbaru Hwasong-19. Rudal Hwasong itu diluncurkan dari tabung yang diangkut kendaraan transporter Elector Launcher. Menurut media Pyongyang, rudal ini mampu mencapai ketinggian 7.687 km dan melesat hingga 1.000 km. Jarak tersebut ditempuh rudal Hwasong-19 dalam waktu sekitar 1 jam 40 menit. Sampai akhirnya jatuh di laut lepas pantai timur semenanjung Korea. Media Pyongyang mengeklaim senjata ini sebagai rudal strategis terkuat di dunia, karena capaian itu telah melampaui hasil uji coba rudal sebelumnya. Rudal Korut ini memiliki kemampuan terbang hingga ribuan kilometer ke angkasa dan akan masuk ke ruang angkasa sebelum jatuh ke laut di sebelah timur negara ini. Sejumlah pakar internasional meyakini, Korea Utara kemungkinan besar memiliki rudal yang dapat mengirimkan serangan nuklir ke seluruh Korea Selatan. Akan tetapi, mereka juga percaya bahwa Korut belum memiliki rudal bersenjata nuklir yang dapat menyerang daratan Amerika Serikat. Lantas, seberapa kuat kekuatan nuklir Korea Utara? Program nuklir Korea Utara semakin berkembang pesat semenjak Kim Jong-un berkuasa pada 2011. Selama 13 tahun terakhir, Kim telah memerintahkan sejumlah uji coba seperti pada 2013, 2016, dan 2017. Kim juga mengerahkan uji coba rudal sebanyak 160 kali
melebihi uji coba yang dilakukan ayahnya Kim Jong-il dan kakeknya Kim Il-sung. Pada tahun 2018, negara ini mengeklaim telah menutup lokasi produksi nuklir utamanya di wilayah Yongbyon. Namun hal itu dibantah oleh laporan Badan Energi Atom Internasional pada 2021. Mereka menyatakan Korea telah mulai memproduksi kembali bahan fisil nuklir. Di tengah tekanan dari Rusia dan kehadiran pasukan Korea Utara, Ukraina kini mendesak mitra Barat untuk mencabut pembatasan penggunaan senjata jarak jauh. Dalam konferensi perdamaian di Montreal, Kanada pada Kamis 31 Oktober 2024, Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha menyatakan bahwa kehadiran tentara Korea Utara di Rusia adalah indikasi eskalasi serius dalam perang yang sedang berlangsung. Sybiha menegaskan bahwa Ukraina berhak menggunakan semua cara untuk membela diri, termasuk menyerang target militer strategis di wilayah Rusia. Untuk itu ia meminta agar pembatasan penggunaan senjata jarak jauh yang disediakan Barat segera dicabut. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam reaksi yang dinilai nol dari para sekutu Barat terhadap tindakan Rusia tersebut. Menurutnya, sikap pasif ini hanya memberikan ruang bagi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memperbesar kontingen militernya. Hal ini mengingat Rusia yang dilaporkan tidak hanya mengerahkan tentara Korea Utara, tetapi juga tengah mengatur pengiriman warga sipil Korea Utara untuk bekerja di pabrik-pabrik militer Rusia. Selain itu, ribuan personil teknik dan militer Korea Utara sudah ditempatkan di wilayah Kursk Rusia yang berbatasan dengan Ukraina. Pada rapat darurat Dewan Keamanan PBB, delegasi Ukraina menyebutkan keberadaan 3 jenderal Korea Utara bersama ribuan tentara di Rusia yang mendukung operasi militer Moskwa. Sedangkan Rusia sendiri di hadapan Dewan Keamanan PBB menegaskan bahwa interaksi militer negaranya dengan Korut sejalan dengan hukum internasional. Utusan Rusia untuk PBB Vasilina Bensia menyebut, interaksi ini tidak ditujukan untuk melawan negara ketiga. Sementara Korea Selatan dan Amerika Serikat mendesak Korut untuk menarik ribuan tentaranya yang bertempur bersama Rusia di Ukraina. Setelah Korea Utara mengirimkan pasukannya ke Rusia, AS dan Korsel menggelar latihan gabungan pada 30 Oktober 2024. Latihan itu berlangsung di sebuah komplek latihan tembak-menembak di Pocheon sebelah timur Laut Seoul. Helikopter AH-6E Apache Angkatan Darat AS berpartisipasi dalam latihan dengan Batalion Penerbangan 901 Angkatan Darat Korea Selatan. Tak hanya AS dan Korsel, Jepang pun ikut latihan bersama pada Minggu 3 November 2024. Latihan ini dilakukan usai Korut meluncurkan rudal Hwasong 19 yang diklaim terkuat di dunia. Militer Korsel menyebut, latihan ini mengerahkan pesawat pengebom B-1B milik AS, jet tempur F-15K dan KF-16 milik mereka, serta jet tempur F-2 Jepang. Pada Rabu 30 Oktober 2024, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin bertemu dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Jong-un. Austin menyampaikan kekhawatirannya atas kerjasama Rusia dan Korea Utara. Pasalnya, pengerahan pasukan Korea Utara ke Rusia diperkirakan akan dibalas Moskwa dengan transfer teknologi senjata nuklir sebagai imbalan. Lloyd Austin menyampaikan bahwa dirinya dan rekannya Kim Jong-un akan membahas rencana kerjasama sebagai tanggapan. We're continuing to advance our defense ties with our regional allies and partners, especially the historic growth of trilateral security cooperation among Japan, the ROK, and the United States. Our robust partnerships, especially with Japan and the ROK, let us share information, assess threats, and craft thoughtful responses
just like last night when the DPRK conducted its latest irresponsible missile test. And across the Indo-Pacific, we're working to strengthen maritime security and to bolster interoperability through multilateral exercises. And we're helping to build up the capacity of our partner countries to tackle shared security challenges. Meski belum jelas kerjasama apa yang akan dilakukan, namun diperkirakan Amerika Serikat akan membujuk Korea Selatan untuk mengerahkan senjata mematikan ke Ukraina. Hal ini karena Korea Selatan bersekutu dengan Barat dan beberapa kali telah mengirimkan bantuan peralatan militer ke Ukraina. Bentuk bantuan itu berupa alat penginjak ranjau kepada Ukraina. Gertakan Amerika Serikat dan Korea Selatan tak hanya sekedar ancaman. Pasalnya, ketika Menteri Pertahanan Amerika Serikat dan Korea Selatan bertemu di Washington DC, di tempat lain, tentara dari dua negara itu menggelar latihan militer gabungan. Amerika Serikat dan Korea Selatan dilaporkan segera melakukan latihan udara gabungan berskala besar pada Kamis 31 Oktober 2024. Latihan gabungan itu disebut sengaja digelar untuk menanggapi uji coba peluncuran rudal jarak jauh Korea Utara. Latihan itu turut melibatkan berbagai pesawat tempur Korea Selatan, seperti F-35A, F-15K, KF-16, serta pesawat Angkatan Udara dan Korps Marinir Amerika Serikat. Pesawat-pesawat itu berlatih dalam formasi penerbangan taktis dan melakukan latihan pengeboman taktis. Pengiriman pasukan militer bahkan rudal Korut ke Rusia menjadi ancaman nyata bagi Ukraina dan sekutu Barat lainnya. Baik AS dan Korea Selatan mengecam keras pengiriman ribuan pasukan Korut. Mereka juga tak tinggal diam dan langsung menggelar latihan gabungan sebagai respon. Lantas, akankah Rusia benar-benar menggunakan pasukan militer Korut untuk berperang melawan Ukraina? Saya Hanidia Lestari pamit undur diri. Sampai jumpa di Brigade episode selanjutnya.